Ya, Pak. Akan tetapi meninggalkan keluarganya karena keluarganya memerintahkan untuk memilih antara agama. Nabi Muhammad dan keluarganya. Julaibib lebih memilih Nabi Muhammad dan ajaran Nabi Muhammad, hingga mau tidak mau Julaibib harus meninggalkan keluarganya jauh. Sampai-sampai, Pak, keluarganya Julaibib itu diperingati oleh ayahnya Julaibib, jangan kamu dekati dan terima Julaibib jika dia datang kepadamu, usir. Sampai-sampai keadaan Julaibib di kampungnya itu, Pak, tidur di pelatar, Pak. Padahal asalnya dia anak orang kaya raya, diusir sama ayah, tidurnya di pinggir jalan, pakaian cuman selembar di badannya saja. Nggak kuat Julaibib tinggal di kampungnya karena semua orang masyarakat menolaknya. Akhirnya Julaibib mendatangi Rasul ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, langsung mendatangi seseorang laki-laki. Wahai engkau, di mana Rasulullah? Aina Rasulullah? Mana Rasulullah? Kata laki-laki tersebut, Rasul di masjid. Berangkat Julaibib mendatangi Rasulullah ke masjid, Masjid Nabawi itu. Sampai di masjid, ya Rasulullah, kata Julaibib, ana Julaibib. Rasul berdiri dan mengatakan, ana Rasulullah, kata beliau. Mendatang, ya, agni ya Julaibib, datang, mendekat sini wahai Julaibib. Dipeluk Julaibib oleh Rasulullah SAW. Rasul tahu keadaan Julaibib seperti apa, Bapak Ibu. Dia meninggalkan keluarganya untuk Nabi Muhammad, meninggalkan keluarganya untuk imannya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengetahui isi hati Julaibib, hingga Nabi begitu menyayangi Julaibib. Julaibib, jika engkau tidak memiliki siapa-siapa di kota Madinah ini, maka tinggallah bersama kami. Cuman saya tidak memiliki apa-apa Julaibib, yang ada hanya sedikit tanah di samping Masjid Nabawi. Dibangunkan tempat cukup untuk kamar, nerima tamu ya di situ, masak ya di situ. Sedikit kecil dekat Masjid Nabawi ketika itu. Hingga suatu ketika sampailah pada masa di mana Rasul tersirat ingin menikahkan Julaibib. Julaibib ini melayani Nabi. Julaibib ini khidmat, ya, membantu Nabi. Satu ketika Nabi mendatangi Julaibib, Julaibib, engkau sudah usia segini, tidakkah kau ingin menikah? Kata Julaibib, siapa yang nggak mau nikah ya Rasul? Kita ini mau nikah. Ya sudah, kalau begitu kamu cari perempuan, besok ketemu sama aku, kata Rasulullah, cerita sama aku, tunjuk yang mana perempuannya. Nah, keesokan harinya bertemu Rasul dengan Julaibib, ditanya lagi Julaibib, bagaimana Julaibib? Sundok kuli beh. Julaibib ini, Pak, wajahnya tidak tampan. Ya, kita pernah mendengar cerita tentang Bilal bin Rabah, seorang, ya, itu masih tampan, Pak, masih lebih tampan daripada Julaibib lagi. Artinya kalau sampean yang ada di sini nih lebih tampan daripada Julaibib masih. Julaibib masih tampan, sampean masih. Kemudian kata Julaibib, ya Rasul, aku ingin perempuan itu, tapi aku bawa cermin ini ya Rasulullah. Nah, coba lihat ini lah. Kira-kira wajah kayak saya ini siapa yang mau ya Rasulullah? Mungkin saya mau sama anaknya Abu Lubabah, belum tentu anaknya Abu Lubabah mau, dan pasti menolak. Kenapa? Karena pernah saya dengar cerita ya Rasulullah, Hasan bin Thabit, seorang pujangga penyair, wajahnya tampan sekali, ditolak sama anaknya Abu Lubabah. Dan banyak penghafal Quran yang lamar anaknya Abu Lubabah, ditolak sama anaknya Abu Lubabah. Nah, terus saya nih Rasulullah, aduh, nggak mungkin sudah. Kamu cinta sama dia? Iya ya Rasul. Cinta karena Allah? Iya ya Rasulullah. Ayo berangkat. Berangkat, digandeng sama Rasulullah. Ngetok rumahnya Abu Lubabah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man fil bab, siapa di depan? Ana Muhammad bin Abdullah Rasulullah.
Ya Rasul, tunggu sebentar, saya siap-siap dulu. Siap-siap dulu rumahnya, dicepain semuanya. Hambal-hambal yang tadinya digulung, dibongkar semuanya, dibuka, dihidupin dupa untuk pengharum ruangan, minyak harum. Istrinya disuruh nyiapkan masakan yang enak-enak. Pokoknya kita kedatangan tamu Rasulullah ini. Coba, Rasulullah mau datang ini, ayo itu di depan itu nungguin sudah. Akhirnya dibuka pintunya, datang, silahkan duduk ya Rasulullah. Jamuan sudah siap. Harum, wangi-wangi sudah dijamu. Nggak biasanya ya Rasul, kata Abu Lubabah, sampean datang kemari, ada apa? Ada apa sampean kemari ya Rasulullah? Ada yang bisa saya bantu? Begini Abu Lubabah, kata Rasulullah, engkau memiliki seorang anak gadis. Benar ya Rasul, aku mau ngelamar anakmu. Saya terima ya Rasulullah, kata Abu Lubabah. Siapa yang nggak mau bitnya? Rasulullah yang ngelamar ya mah. Rasulullah yang ngelamar untuk anaknya, saya terima dengan lapang dada ya Rasulullah. Saya siap menerimanya. Bukan untuk saya Abu Lubabah. Bukan untuk saya. Nah terus untuk siapa ya Rasulullah? Untuk sahabat saya Abu Lubabah. Apa? Si Julaibib. Oh kalau begitu ya nindok kadile. Sabar kadile. Berunding-runding dilek yang bawe kan. Akhirnya masuk dulu ke rumah, berunding dulu sama bawe. Ini kayak apa ini? Julaibib ini nggak punya nasab, dia diusir sama orang tuanya, harta nggak punya, ya makan apa? Kata istrinya, ya sudah, saya terserah bapak aja, apa katanya bapak sudah. Ini kita mikirkan masa depan anak kita. Ya sudah, terserah bapak aja sudah. Jadi kayak apa nih, tolak? Ya sudah, tolak. Anaknya keluar buru-buru Pak. Si perempuan tadi itu keluar buru-buru, bah, jangan ditolak. Itu yang datang Rasulullah, yang datang pemimpinnya para nabi, yang minta itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin, wa khairu khalqillah ya ajma'in. Yang minta itu beliau. Dan ayah tahu siapa yang mengecewakan Rasulullah, mengecewakan Allah. Siapa yang membuat murka Rasulullah, membuat murka Allah. Hati-hati Pak, jangan kecewakan Rasulullah. Terima, saya ikhlas. Coba perempuan paling buen pokoknya, ya paling regok pokoknya. Wah, sudah regok. Dan bisa dibayangkan Julaibib itu seperti apa ketika dikatakan Bilal bin Rabah lebih tampan daripada Julaibib. Tapi perempuan itu menerima Julaibib. Saudara, saya menerima. Allah yang ngelamarkan, saya menerimanya ayah. Yang penting tidak mengecewakan Rasulullah. Ayo kalau begitu, ya Rasul, saya terima lamaran sampean untuk Julaibib. Julaibib, panggil sahabat, sekarang juga akan nikah. Coba. Waktu itu ngelamar, waktu itu juga akan nikah. Datang sudah berapa orang sahabat menyaksikan, Rasul langsung yang menikahkan. Ya, Rasul langsung yang menikahkan Julaibib dengan istrinya. Sudah selesai akad nikah, kata ayahnya perempuan tadi, kata Abu Lubabah, Julaibib, ini anak sudah menjadi hakmu 100%, kamu bawa pulang sudah. Aku nggak tahu urusan, bawa sudah. Baik, siap. Sudah selesai sholat isya, siap-siap, malam pertama sudah. Nggak tahunya sahabat datang Pak. Sahabat datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Julaibib, labbaik, engkau dipanggil Rasulullah. Ada apa? Rasulullah mengumpulkan para sahabat, persiapan segera berangkat mau perang. Siap, tunggu, sampaikan sama Rasulullah, saya segera berangkat, kata Julaibib. Coba, Dek, maaf Dek ya, aku sangat mencintaimu, tapi aku lebih mencintai Rasulullah. Rasul memanggilku, syahwatku memanggilku untuk kamu, tapi Rasul memanggilku. Hati nuraniku terketuk panggilan Rasulullah. Jiwa yang segar bugar, atau engkau pulang dengan nama yang segar bugar dan harum. Artinya apa? Kalau kamu harus pulang, pulanglah dengan tegak membawa kemenangan. Dan jika kamu harus meninggal, meninggallah dalam keadaan membela panji Rasulullah. Saya ikhlas Mas, gak apa-apa,
laki-laki masih banyak. Perang di medan perang, tank sudah banyak yang dibunuh Julaibib. Selesai sudah perangnya, sahabat semuanya kumpul yang masih hidup. Rasul bertanya, adakah di antara kalian yang kehilangan seseorang? Saudarakah, orang tuakah, teman dekatkah? Ada enggak? Semua serentak menjawab, enggak ada ya Rasulullah. Aku melihat ada yang tidak ada di antara kalian, kata Rasulullah. Diingat Pak, Julaibib ini miskin Pak. Julaibib ini diusir sama orang tuanya Pak, nggak punya apa-apa Julaibib ini Pak. Diingat terus sama Rasulullah, ada yang tidak ada di antara kalian. Julaibib cari sampai dapat, dicari Julaibib Pak. Ternyata Julaibib tertimbun dalam tumpukan mayat-mayat orang-orang kafir Quraisy. Mati Pak Julaibibnya, wafat. Coba, la ilaha illallah. Itu kata Rasulullah ketika itu berkhutbah, saksikan wahai sahabatku, ini Julaibib, seseorang yang ingin menikah, ya, akad nikahnya di dunia, malam pertamanya di surga. Dan saksikan wahai sahabat, ini sekarang para bidadari sudah menanti rebutan Julaibib. Kalau cuma perempuan paling cantik di Madinah, nggak ada apa-apanya Pak dibandingkan bidadari. Anda tahu bidadari Bapak Ibu? Disebutkan dalam riwayat, perempuan yang paling cantik di dunia ini sebelum dan sudah adanya dunia ini adalah yang bernama Hawa. Ya, Hawa yang diciptakan Allah dari tulang rusuk Nabi Adam itu Pak, Bu. Ini sampean harus tahu, itu perempuan paling cantik di dunia. Ini amalan sampean. Sampean berpupur begincu, baca Fatihah untuk Ibunda Hawa. Jadi suaminya itu langsung lihat itu, wah, mepet-mepet terus pokoknya. Ya. 7 kali lipat lebih cantik bidadari. Dan sampean Bapak Ibu yang masuk surga, setiap sampean dapat 70 bidadari gratis. Coba, ayo, bah, ya, enggak perlu jamu Pak. Di surga itu sampean kuat, ya, 70 bidadari cantik-cantik. Kalau sampean bilang yang sering sampean tonton di video YouTube itu cantik, yang di apa K-pop kah atau yang artis Hollywood kah, Bollywood, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan Hawa. Hawa saja masih lebih cantik bidadari Pak. Bayangkan, bagaimana tidak? Itu bidadari Pak. Kalau selendangnya itu jatuh ke bumi, satu bumi harum semuanya. Coba. Kalau air liurnya itu jatuh ke sungai Pak atau ke lautan, itu semua samudra yang berkaitan itu airnya tawar semuanya Pak. Selendangnya jatuh ke bumi ini semuanya harum. Wah, luar biasa. Belum badannya Pak. Wah, itu pian asa hendak meragap tarus pokoknya. Ya, paling cantik sudah bidadari 70 ikung pulang dapatnya kita. Nah, itu para bidadari rebutan Julaibib. Kenapa? Ini pertanyaannya. Kenapa kok Julaibib itu jadi rebutannya para bidadari? Karena Julaibib adalah orang yang sangat mencintai Rasulullah dan membuktikannya kecintaannya kepada Rasulullah SAW, dan membuktikan kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Bukan cinta-cinta doang, omong kosong, tapi dibuktikan kecintaan beliau kepada Rasulullah. Korban, berjuang, hidupkan sunnah, ikut andil. Jangan jadi penonton Pak, peringatan-peringatan, ikut andil.